Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zulindra STMSC selaku dosen pengampu mata kuliah data mining. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Tengku Mirza Ramadan Zulfan, Muhammad Irfan, Jonathan Silagan, dan juga Jul Krismanurah. Kami akan mempresentasikan proyek kami, yakni tentang klasifikasi sepatu. Latar belakang kami untuk melakukan penelitian ini adalah pembuatan sistem yang dapat mengenali jenis sepatu berdasarkan citra menggunakan pendekatan deep learning atau CNN. Sistem ini dirancang agar mampu mempelajari pola visual seperti bentuk, tekstur, dan karakteristik model sepatu sehingga dapat membedakan jenis sepatu secara otomatis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan beberapa jenis sepatu, yakni sneakers, sepatu formal, heels, dan juga sepatu olahraga. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jul Krismanura. Kepada Jul, dipersilakan. Ada pelaksanaan topik yang pertama untuk pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini beberapa foto sepatu dilakukan secara manual di mana sepatu yang ada difoto sehingga data yang ada menjadi bervariasi. Lalu ada kemiripan bentuk antara kategori tertentu. Dan mana beberapa sepatu memiliki bentuk yang hampir mirip seperti loafers dan sneaker sehingga menarik dijadikan objek pembelajar CNN. Dan tentang sistem ini, deep learning harus mampu mengenali perbedaan kecil dari tekstur, material, dan model sepatu dan relevan dengan dunia teknologi dan fashion e-commerce. Banyak platform marketplace membutuhkan sistem otomatis dalam untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori sepatu. Next. Uh, Metode kami menggunakan metode akuisisi data dan mengambil gambar seperti citra sepatu dari empat kategori. Ada laki-laki kulit, laki-laki tekstil, perempuan kulit, perempuan tekstil. Atau dibagi menjadi 80% training untuk melatih model, 10% validation untuk memantau performa, 10% testing untuk menilai hasil akhir. Lalu ada beberapa promotion citra untuk membuat sebuah gambar siap diproses dan konsisten. Lalu dilakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama resize ke 190 kali 190 pixel. Lalu ada normalisasi pixel, rescaling, mengubah rentang pixel ke 0 sampai 1 supaya proses pembelajaran lebih stabil. Data augmentation khusus training, horizontal flip, film mode, iris, dan dengan tujuan memberikan variasi tambahan secara artifisial agar model tidak menghafal gambar. Next. Lalu ada pengembangan dua model. Yang pertama model satu CNN Stretch untuk menggunakan arsitektur sederhana, flatten DS256, dropout 0,5, output softmax sampai kelas. Model ini belajar dari awal tanpa pengetahuan apapun sebelumnya. Lalu yang model kedua ada model VGG16 menggunakan VGG16 pre-trained ImageNet, tapi bagian klasifikasinya dilepas. Lapisan dasar VGG16 dibekukan supaya tetap membawa pengetahuan visual dari jutaan gambar. Ditambahkan bagian klasifikasi baru, flatten dan 256, dropout 0,5, softmax kelas. Lalu Oke, selanjutnya kepelatihan model. Kepelatihan model di mana model dilatih menggunakan optimizer Adam dan Loss categorical cross entropy dengan pemantauan melalui data validasi. Early stopping digunakan agar model berhenti pada performa terbaik dan terhindar dari overfitting, sehingga mampu mengenali pola dengan stabil pada data baru. Kemudian untuk evaluasi performa, model diuji dengan cara berikut, seperti mengukur akurasi training, validation, dan testing. Kedua itu melihat precision dan recall per kelas. Dan yang terakhir itu menganalisis confusion matrix untuk mengetahui kelas mana yang paling sering salah. Next. Untuk hasil pelatihan sendiri, bisa dilihat grafik di sebelah kiri, dan akurasi pelatihan dan validasi meningkat stabil seiring bertambahnya epoch. Akurasi validasi mencapai 78%, menunjukkan model mampu mengenali pola pada data baru dengan cukup baik. Kemudian pola kurva yang berdekatan menandakan overfitting tidak terlalu parah, model masih dapat menjaga generalisasinya. Dan yang terakhir itu kenaikan akurasi yang konsisten menunjukkan bahwa pre-processing dan augmentasi membantu model belajar fitur sepatu dengan lebih efektif. Next. Untuk convention matrix-nya menunjukkan bahwa model PGG16 mampu mengklasifikasikan sebagian besar sampel dengan tepat, terutama pada kelas berbahan kulit yang memiliki akurasi tinggi. Kesalahan kecil muncul pada kelas tekstil dengan jenis kelamin perempuan tekstil menjamin kelas yang paling sering salah
diprediksi karena kemiripan visual dengan kategori lainnya. Meskipun demikian, dominasi nilai pada diagonal utama menandakan bahwa model bekerja cukup baik dan stabil dalam membedakan keempat jenis sepatu. Baik, berikutnya itu hasil evaluasi model. Model mencapai akurasi 78% meningkat signifikan dibanding model Scratch, yang mana 63%. Kelas laki-laki tekstil ini paling akurat dikenali dengan recall 0,92, sedangkan kelas perempuan tekstil memiliki recall terendah yaitu 0,57. Itu disebabkan karena kemiripan desain yang unisex yang sulit dibedakan. Secara umum, transfer learning VGG16 terbukti efektif menghasilkan performa stabil meski pada dataset terbatas. Next. Untuk solusinya itu yang pertama itu menambah variasi dataset terutama pada kelas perempuan tekstil yang paling sering salah. Eh, Selanjutnya augmentasi lebih kaya misalnya random rotation ringan, zoom, brightness, dan adjustment. Namun tetap harus hati-hati agar tidak merusak bentuk dasar sepatu. Kemudian fine tuning sebagian layar VGG16 bukan hanya freestyle. Kemudian ini memungkinkan model menyesuaikan fitur tingkat tinggi dengan domain sepatu berpotensi meningkatkan akurasi ke 90% lebih. Kemudian menggunakan resolusi input lebih tinggi, misalnya 224 kali 224 supaya tekstur material lebih jelas. Dan terakhir itu menguji arsitektur lain seperti EfficientNet atau ResNet 50 yang lebih modern. Next. Jadi kesimpulannya, VGG16 efektif untuk klasifikasi sepatu berbasis citra. Kemudian akurasi meningkat signifikan dari 63% ke 78% meskipun dataset terbatas. Kemudian model lebih stabil dan presisi pada kelas berbahan kulit. Lalu kelas perempuan tekstil masih perlu perbaikan karena kemiripan visual yang tinggi. Dan terakhir yaitu potensial diterapkan untuk sistem rekomendasi produk, katalog e-commerce, atau otomasi tagging gambar. Sekian saya kembalikan pada moderator. Mir, mir, Baik, mir. baik. On mic, on mic. Nah, ini, Bang. Eh, Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.